Performa menawan dipertunjukkan oleh timnas Indonesia U23 saat mereka mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Sementara itu penampilan sangat mengecewakan diperlihatkan oleh tim Malaysia U23 saat mereka dipermalukan oleh Filipina U23. Fans Malaysia pun merasa kecewa atas penampilan anak asuh Nafuzi tersebut. Terlebih lagi soal gameplay Malaysia yang dirasa kurang bagus. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Bukan mau mengejek, tapi lihat pertandingan Indonesia tadi lebih solid dari pertandingan Malaysia. Contohlah pemain Indonesia, main full gas maksimal, semangat, energinya luar biasa saat melakukan pressing, latihan persiapan awal bukan seperti Malaysia. Minggu depan pertandingan, baru terbata-bata, terlambat mengumpulkan pemain, melakukan 2 pertandingan persahabatan langsung bertanding resmi. Itulah mengapa kalau sedikit tertekan, diserang, langsung panik tidak karuan. Sudah tahun 2025, seperti kata-kata TMJ saat melawan Vietnam, kita butuh hasil. Hasil itu penting, tampaknya memang pemain lokal sudah tidak relevan. Sudah tahu kenyataannya kan, tim nasional mengambil banyak pemain keturunan dan banyak yang berkomentar, pikirkanlah. Sudah di tahap maksimum sebagai anak lokal, tahun 2050 pun akan begini juga. Kalah karena kebodohan pemain lokal dan pelatih, skuad dan pelatih yang membuang-buang keuangan Malaysia. Kenyataannya pemain lokal dan pelatih berkualitas rendah. Depan gawang bisa mendang tanah. Begitu dapat bola langsung mengumpan ke belakang, seolah-olah sudah unggul 20-0, tapi tidak apa-apa. Semua pemain lokal Malaysia baguslah. Biasalah kan, sebelum bertanding, targetnya semifinal dan pemain pun ego dengan kata-kata kami akan buat yang terbaik untuk Malaysia. Tapi saat pertandingan mainnya seperti anak sekolah menengah, umpan dan kontrol bola tidak tentu arah, tidak ada ide, dan tidak kreatif. Pemain dan permainan tidak matang. Itulah pemain lokal, sampai kapanpun tidak akan maju berkembang, mainnya seperti anak sekolah menengah. Tiap hari latihan seperti itu, main untuk negara tidak ada gairahnya, seperti main sore saja. Tidak belajarkah melihat bagaimana Kazakhstan bermain? Punya semangat untuk negara. Aduhai anak lokal, jalur apa kamu bisa main di Malaysia? Yang di staf pelatih itu ada yang cuma pintar bicara saja. Coba lagi perbaiki permainan, tidak mengapa kalah, itu adat permainan. Kalau tidak ambil pelatih luar negeri, banyak yang mengeluh. Begitu ambil pelatih lokal, ya begitulah jadinya. Ke kiri tak kena, ke kanan tak kena. Sama dengan pemainnya, berat pantat, malas, otak tidak jalan, seperti kijang masuk kampung, kelabakan, bisa dibaca. Itu saja yang disajikan tim U23. Tidak kemana-mana, mandek di situ-situ saja dari dulu sampai akan datang. Berlaga pula itu percuma. Bukan kalah di pertandingan pertama saja, sudah kalah segalanya. Menguasai keseluruhan permainan tapi buntu di depan gawang. Kesimpulannya tidak ada kaki pencetak gol atau striker. Jadi, percuma saja satu tim jika yang di depan tidak berfungsi. Dengar-dengar pemilihannya seleksi pemain hampir 20-30 pemain baru bertemu dengan Filipina. Kalau ikut statistik memanglah dianggap kuat bisa menguasai permainan, tapi tidak ada artinya jika kalah. Akhirnya tersingkir jika keputusan kalah terus-menerus. Pemilihan pemain pilih kasih, beginilah jadinya. Sama sekali tidak ada kualitas, membuang-buang uang rakyat saja. Memang taktik Malaysia harus berlaga ya. Mainnya seperti tidak mau mencetak gol, cuma oper-oper dan kontrol bola biar terlihat cantik saja. Semua mau gaya saja lebih. Begitu dapat bola, lihat Filipina main seperti anak kampung saja, yang penting bisa mencetak gol. Pulang awal saja Malaysia, pelatih entah apa-apa, tidak jelas, tidak becus, pemain seperti sampah main bola, baguslah itu, mempermalukan tim saja. Sudah tinggal beberapa saat mau habis pun, masih mengoper ke sana, mengoper ke sini, tidak ada kepentingan sama sekali. Filipina sama sekali tidak bagus, tapi menggunakan akal untuk menang. Anak lokal main seperti badak sumbu karena kuat sering main TikTok, main media sosial. Atlet seharusnya diharamkan menggunakan media sosial, kecuali bisa mengharumkan nama Malaysia. Kontingen top 3 Piala Asia atau Asian Games. Ini cuma jago kampung, main dengan perempuan dan semacamnya. Jangan harap bisa menang apa-apa, pasti ada yang bilang suruh kamu saja yang main. Dia, atlet yang pilih untuk jadi atlet, ya harusnya main bagus. Untung atlet ini tidak berada di Tiongkok, Korea, dan Barat. Kalau tidak, bakal lebih parah lagi dihujat. Setelah melawan Indonesia nanti bisa berkemas-kemas siap untuk pulanglah. Tim U23 yang paling hina, paling memalukan, terburuk yang pernah dibentuk. Hanya satu sebabnya, sebab tidak menggunakan pemain keturunan. Hanya pemain keturunan saja yang mampu memberikan kemenangan mutlak kepada Harimau Malaya.
Itu sebabnya kita menagih simpati dari pemain keturunan saja sekarang. Kalau pemain lokal, ini buruk semua, lemah, lembek, dan lemas. Taktik tim nasional senior sangat berbeda dengan tim U23. Turning point adalah pertandingan pertama wajib menang. Jika kalah, maka pertandingan kedua melawan Brunei tidak ada artinya lagi. Apalagi pertandingan ketiga melawan Indonesia pulang awal kelihatannya. Sudah terbuktikan, anak lokal kita tidak mampu bermain seperti pemain-pemain keturunan. Melawan Filipina saja kalah, mau beri alasan apa lagi? Sebab itu TMJ ingin Harimau Malaya memiliki pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk mengatasi kelemahan dan ketidakmampuan pemain-pemain lokal kita.